Selamat malam. Masa Lembu, atau yang sering disebut dengan Masa Lembo, merupakan sebuah kabupaten di Sumeneb, Jawa Timur yang terdiri dari 3 pulau, yaitu Masa Lembu, Masa Kambing, dan Karamian. Nah, masing-masing dari pulau ini nih ada penduduknya cuy. Jadi bukan kayak pulau nggak berpenghuni gitu. Nah, jadi rata-rata penduduknya nih berprofesi sebagai nelayan. Nah, katanya di perairan daerah ini sering atau cukup banyak memakan korban ya cuy. Pokoknya tuh cerita-cerita di sini agak-agak mirip dengan segitiga Bermuda yang ada di sana. Karena di perairan Masa Lembo ini, jika digambarkan bisa ditarik garis dari Pulau Bawean, Kota Majani, dan Kepulauan Tengah, yang dimana garis itu bakalan berbentuk segitiga. Nah, dari sana dibilang kalau ini nih segitiga Bermudanya Indonesia. Kalian pasti sering dengar dong cuy, kalau sering terjadi kasus-kasus aneh di perairan segitiga Bermuda. Nah, mulai dari kasus kecelakaan kapal atau pesawat sampai cerita-cerita mistis, kayak di sana tuh katanya merupakan kota Atlantis yang hilang. Terus ada yang bilang kalau nanti tuh Dajjal bakalan keluarnya dari sana cuy. Nah, ini nih sama kayak perairan Masa Lembo gitu, sama-sama punya cerita-cerita mistis yang masalahnya banyak banget nih cuy kecelakaan yang terjadi di perairan ini. Mulai dari tahun 1981, kapal KM Tampomas itu terbakar dan tenggelam dan memakan ratusan korban yang ada di dalamnya. Lalu selanjutnya di tahun 2006, KM Senopati Nusantara itu tenggelam juga di perairan ini. Nah, setelah itu yang terkenal dan beberapa tahun lalu pernah terjadi, itu pesawat Adam Air yang hilang kontak, dan terakhir diketahui bahwa pesawat ini melewati perairan Masa Lembo sampai akhirnya hilang kontak. Dan di tahun yang sama, KM Mutiara Indah juga tenggelam di sana pada tahun 2007, tepatnya 19 Juli. Dan tahun 27 Juli, KM Fajar Mas tenggelam juga. Nah, lalu Agustusnya KM Sumber Awal yang tenggelam. Iya, pokoknya banyak banget deh kejadian-kejadian, dan akhirnya masyarakat beranggapan kalau perairan ini adalah perairan misterius atau perairan gaib. Nah, gitulah cuy. Nah, menurut kepercayaan masyarakat sekitar, dipercaya kalau di perairan Masa Lembo ini berdiri sebuah kerajaan gaib, karena banyak yang sempat mengaku melihat kalau mereka tuh banyak ngelihat penampakan-penampakan di perairan Masa Lembo ini. Mulai dari naga, ular raksasa, sampai burung yang sangat besar dan yang lain sebagainya. Dan katanya cuy, di sini sering terlihat sebuah ombak yang membentuk garis putih, yang dimana dipercaya bahwa ombak itu merupakan sebuah perbatasan antara kerajaan gaib tadi cuy, yang dipimpin oleh Ratu Malaka sebutannya. Nah, jadi kalau para nelayan melihat ombak ini, itu tuh mereka nggak jadi ngelaut atau mereka batal ngelautnya. Dan kalaupun mereka terpaksa harus melaut, mereka diwajibkan memberi sesajen atau salam agar mereka selamat saat melaut dan sampai nanti pulangnya. Ya, intinya segitu. Nah, tapi kita nih nggak boleh ngelihat dari satu sisi aja cuy. Kita harus ngelihat dari dua sisi, misal dari sisi ilmiahnya juga. Nah, ternyata menurut penelitian, perairan Masa Lembo ini tuh titik bertemunya dua arus yang kencang dan cukup ekstrim, yaitu arus dari barat yang memanjang terus ke arah Laut Jawa dengan arus kencang dari utara Selat Makassar. Dan fenomena ini biasanya sering terjadi di antara bulan Desember ke bulan Januari dan Juli ke Agustus. Nah, makanya banyak kecelakaan-kecelakaan di bulan-bulan tersebut. Itu tuh untuk yang di laut ya. Itu untuk kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di laut. Sedangkan untuk yang kecelakaan di udara, misalnya Adam Air itu, biasanya pemicunya sendiri adalah air pocket. Ya, terdapatnya air pocket yang ada di perairan Masa Lembo ini. Nah, air pocket itu sendiri adalah ruang yang berisi udara yang mengalir dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan saking kencangnya nih, itu tuh bisa nyedot benda-benda yang ada di sekitaran air pocket tersebut. Jadi, gitu cuy penjelasannya. Nah, itu tadi sekilas tentang segitiga Masa Lembo cuy. Di balik banyaknya tragedi yang terjadi di sana, itu pasti ada penjelasannya jika kita melihat dari dua sisi. Bukan hanya dari sisi mistis, tapi kita harus juga melihat dari sisi ilmiahnya. Tetapi balik lagi ke diri kita sendiri
Dan juga kita harus menghargai setiap kepercayaan orang-orang yang ada di sana. Terima kasih sudah menonton. Saya Gida. Selamat malam.